wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Dwi Lestari dengan NIM 2322002. Baik, di sini saya akan sedikit menjabarkan mengenai konteks yang kita bicarakan di video keempat saya ini. Berbicara mengenai komunikasi suatu organisasi, maka tidak akan lepas dari peran dan status yang dimiliki setiap orang ataupun kelompok dalam suatu organisasi. Berdasarkan peran dan status tersebut, dapat menentukan bagaimana cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Jika pada masyarakat mengenali seseorang dengan peran dan status yang beragam, maka dalam suatu organisasi keberagaman ini dapat dilihat dari pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab berdasarkan potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh anggotanya masing-masing. Yang ada di dalam organisasi tersebut. Ketika jenis dan pembagian pekerjaan tersebut banyak dan beragam dan berbeda-beda, maka dibutuhkan suatu hubungan komunikasi yang terjalin dengan baik antar individu ataupun antar individu dengan kelompok. Komunikasi itu bisa terjadi antara seorang pemimpin dengan bawahannya, antara bawahan dengan atasannya, atau komunikasi ini sesama bawahan. Komunikasi di antara unsur-unsur yang ada di organisasi itu sangat penting, yang difungsikan secara maksimal. Setiap organisasi, baik itu yang berorientasi ataupun sosial, senantiasa melibatkan komunikasi yang dimiliki fungsi sebagai untuk tercapainya tujuan yang diinginkan dari sebuah organisasi. Lalu komunikasi ini memiliki peran informatif, yaitu sebagai sumber-sumber informasi yang dapat meredakan kontroversi yang terjadi. Komunikasi ini juga berperan untuk menciptakan aturan-aturan yang telah disepakati di dalam suatu organisasi tersebut yang bersifat membujuk seseorang yang terlibat dalam kontroversi itu agar mau berdamai. Komunikasi ini pun dengan adanya komunikasi ini dapat menyatukan lagi kesalahpahaman yang terjadi sehingga dapat membangun loyalitas tenaga pendidik dan menjamin mutu lembaga di suatu organisasi tersebut. Komunikasi memiliki peran informatif sebagai sumber-sumber dari segala informasi yang dapat meredakan yang terjadi. Komunikasi berperan regulatif dalam menciptakan aturan-aturan yang telah disepakati. Komunikasi juga memiliki peran persuasif dengan pesan-pesan yang bersifat membujuk seseorang atau sekelompok orang yang dengan menyatukan dari kesalahpahaman yang terjadi sehingga dapat dalam membangun loyalitas tenaga pendidik dan menjamin mutu lembaga pendidikan. Tolak ukur bagi jaminan kualitas pendidikan lebih diapresiasikan sebagai sekolah yang menjamin masyarakat organisasinya nyaman dalam bekerja. Harmonisasi lingkup kerja tidak dapat dipisahkan juga dengan peningkatan mutu kinerja sekolah. Mutu sekolah adalah mutu semua komponen yang ada di dalam kinerja sekolah dan sistem pendidikan. Artinya efektivitas yang ada di dalamnya itu memiliki nilai dari hasil semata, tetapi bersinergi dengan berbagai komponen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh mutu. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang menjamin lingkup kinerja yang kondusif dengan peningkatan mutu berkelanjutan.
Komunikasi ini sendiri memiliki peran sebagai langkah preventif dan langkah represif, di mana dalam mengelola konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi. Sebagai langkah preventif, komunikasi dapat dilakukan dengan cara mengelola dan menerapkan strategi-strategi komunikasi yang tepat. Lalu sehingga dapat membentuk terjadinya miskomunikasi yang dapat memicu terjadinya konflik di antar anggota organisasi. Sedangkan sebagai langkah represif, peran komunikasi ini berada di dalam mengelola konflik itu sendiri dapat dilakukan dengan menjadikan suatu komunikasi ini sebagai alat utama untuk menjalankan strategi-strategi yang ada, baik itu di strategi menghindar, strategi mengakomodasi, lalu strategi kompetisi, lalu strategi kompromi dan negosiasi, maupun strategi kolaborasi. Komunikasi ini sangat berperan penting dalam pengimplementasian kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu organisasi sebagai pengelola konflik dalam suatu organisasi. Komunikasi juga berperan sebagai informatif, peran regulatif, dan peran persuasif dan peran integratif dalam mengelola suatu lembaga atau suatu organisasi yang sedang dijalankan. Mungkin cukup sekian sedikit penjabaran dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.